Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hairun Faal dengan NIM 1523006 dari kelas TK 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Pemanfaatan Google Drive sebagai bentuk implementasi layanan cloud computing pada sektor pendidikan. Bab yang dibahas pada video ini meliputi pendahuluan, hasil dan pembahasan, data-data terbaru, kelebihan dan kekurangan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan fleksibel. Tantangan yang sering dihadapi yaitu keterbatasan dalam penyimpanan data. Untuk menjawab ini, dihadirkanlah solusi inovatif berupa teknologi cloud computing. Dengan konsep layanan software as a service atau implementasinya yang paling populer adalah Google Drive, di mana Google Drive ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses mudah dan efisien. Dalam sektor pendidikan sendiri, Google Drive memberikan manfaat signifikan mulai dari penyimpanan tugas siswa dan guru hingga akses materi pendidikan secara lebih fleksibel. Dengan memanfaatkan layanan ini, pendidikan dapat lebih adaptif terhadap tantangan di era digital. Masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Cloud computing atau yang sering disebut juga dengan komputasi awan merupakan teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi melalui koneksi internet. Teknologi ini tidak hanya mempermudah aksesibilitas data, mendukung kegiatan pembelajaran dan pengelolaan informasi. Google Drive telah menjadi pilihan utama di sektor pendidikan. Dengan Google Drive, pengguna dapat menyimpan dan tugas secara aman tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Lebih dari itu, memungkinkan siswa dan guru bekerja sama secara lebih efektif tanpa terhalang waktu. Selain itu, Google Drive juga menyediakan fitur pencadangan sehingga data itu dapat tersimpan di Google Drive yang diperbarui secara real time sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehilangan dokumen penting. Selanjutnya, ada data terbaru mengenai Google Drive. Dilansir dari website Connectbit, di mana Google Drive pada tahun 2018 mencapai 1 miliar pengguna aktif. Jumlah ini hampir 2 kali lipat jumlah pengguna Dropbox yang mencapai 500 juta. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% data perusahaan kini disimpan di cold storage, yang mana mencerminkan peningkatan kepercayaan terhadap teknologi ini. Google Drive sebagai salah satu tingkat penggunaan sebesar 94,44% mendominasi pasar yang jauh melampaui pesaingnya seperti Dropbox yang hanya sebesar 66,2% ataupun OneDrive yang sebesar 39,35%. Selain itu, ukuran pasar cloud storage terus berkembang secara signifikan. Pada tahun 2021, pendapatan global dari layanan ini tercatat 100 miliar dolar dan diperkirakan akan melampaui 400 miliar dolar pada tahun 2028. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya adopsi teknologi cloud termasuk untuk kebutuhan pendidikan. Populeran Google Drive sendiri pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu diantaranya mampu memfasilitasi untuk terlaksananya kolaborasi antar pengguna, lalu waktu penggunaan fleksibel tergantung pengguna, lalu adanya fitur berbagi dan kemudahan dalam berbagi kepada sesama pengguna, lalu adanya pemulihan untuk file atau dokumen yang sudah terhapus, lalu pencarian file atau dokumennya pada Google Drive itu sangatlah mudah. Untuk kekurangannya sendiri, pengguna terlalu berkegantungan terhadap jaringan internet, lalu menguras kuota internet pengguna. Kesimpulannya, Google Drive memiliki banyak keuntungan terutama bagi institusi pendidikan seperti kapasitas penyimpanan yang besar, ketersediaan layanannya yang tinggi, kemudahan dalam penggunaan, serta jangkauan yang luas, hingga kemampuannya untuk memfasilitasi agar terciptanya kolaborasi antar pengguna. Sektor pendidikan diharapkan mampu menjadi lebih baik kinerjanya dengan penggunaan teknologi berbasis cloud computing ini.